Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk siapapun yang mendengarkan. Izin menjelaskan saat ini saya akan menjelaskan terkait tugas bisnis analitik. Eh, Nama saya Jonathan Holomuan dari kelas MR22. Jadi bisnis yang saya pilih adalah usaha jualan dessert shop milik istri saya bernama AmID. Linknya dapat dilihat pada link yang ada tertera di instagram.com amid. Jadi sebagai bisnis analis, saya melihat bahwa linear programming dapat digunakan untuk menentukan bauran produk yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan usaha dari AmID sendiri. Oke, jadi ini yang pertama. Jadi di sini AmID memiliki 5 produk, ada salad, ada banoffee, ada dessert box, ada cake, dan ada special cake. Nah, di sini saya akan berusaha mencoba mendeskripsikan objektif fungsinya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, usaha AmID menjual 5 macam produk, ada salad, banoffee, banoffee itu banana toffee, dessert box, cake, dan special cake dengan rincian sebagai berikut. Eh, Kalau kita lihat, ada harga satuan, ada profit satuan, lalu harga jual per buah sama harga profit per buah. Jadi di sini memang ada profit masing-masing dari produknya. Nah, untuk cake dan special cake sendiri, memang profitnya sudah jelas ya, ada di angka 85.000 per satu cake, dan special cake-nya di 125.000. Dan sekali pembuatan biasanya menghasilkan satu cake atau satu special cake. Nah, tapi untuk salad, banoffee, dan dessert box itu agak sedikit berbeda. Kalau keuntungan satuannya salad 6.000, banoffee 7.500, kalau dessert box itu 9.500. Nah, karena ini sekali buat tidak bisa buat satu, minimalnya sekali buat itu buat paling tidak 10. Nah, jadi di sini profit per sekali buatnya kita buat untuk salad, banoffee, dan dessert box-nya itu kita kalikan 10. Karena sekali buat pasti akan menghasilkan 10 dan 10-nya pasti bisa dijual. Jadi 10, jika 10-nya dijual maka keuntungannya pun profitnya menjadi 10 kali lipat. Jadi salad di sini 60.000, banoffee 75.000, dan dessert box 95.000. Nah, dari situ kita bisa menentukan fungsi optimasinya untuk memaksimalkan profitnya. Kalau tadi salad X1, banoffee X2, dessert box X3, dan cake X4, dan special cake X5, maka rumus profit maximization-nya adalah Z X1 kali 60.000 tambah X2 kali 75.000 kali tambah X3 kali 95.000 tambah X4 kali 85.000 dan tambah X5 kali 125.000. Nah, lalu yang berikutnya constraint. Di sini ada 4 constraint. Yang pertama, karena ini usaha istri saya yang menjalankan sendiri, jadi memang jam kerjanya ini hanya 12 jam. Ini satuannya untuk satu minggu. Jadi 12 jam itu terbagi Sabtu 6 jam, hari Minggu 6 jam. Jadi dia hanya melaksanakan usaha ini di 2 hari tersebut. Jadi jam kerja ini punya constraint maksimalnya di 12 jam. Nah, untuk masing-masing produknya sendiri, itu untuk salad itu proses pembuatannya 1 jam, banoffee 1 jam, dessert box 1 jam, cake itu butuh 2 jam, dan special cake itu 3 jam. Mungkin saya lupa menjelaskan perbedaan cake dan special cake tadi seharusnya di awal bahwa cake itu kue biasa, biasanya kue-kue coklat. Nah, special cake itu kue-kue yang seperti kue-kue spesial untuk anak ulang tahun gitulah, yang memang membutuhkan waktu lebih lama untuk proses menghiasnya. Kalau untuk proses membuatnya sih relatif sama. Nah, lalu constraint yang berikutnya dari budget belanja. Sekali lagi karena ini masih usaha kecil-kecilan, maka budget belanjanya dalam satu minggu itu memang maksimal hanya 1 juta. Nah, untuk bahan-bahan membuat sendiri, ini karena tadi salad, banoffee, dan dessert box sudah dikali 10, maka bahan-bahannya juga ini untuk per sekali buat.
atau untuk 10 buah, yaitu salad 90.000, banoffee 125.000, dessert box 175.000, cake 65.000, dan special cake 75.000. Lalu yang berikutnya adalah kapasitas penyimpanannya. Nah, karena dessert makanan-makanan ini itu makanan-makanan yang dingin, jadi setelah dibuat memang harus disimpan di kulkas yang memiliki rata-rata memang daya 1 minggu. Jadi karena ini kita patokannya mingguan, jadi kita eh, memang makanan-makanan ini dapat disimpan kurang lebih 1 minggu. Nah, kita kapasitas untuk penyimpanannya sendiri maksimalnya itu 36 liter. 36 liter dari mana? Karena di rumah kita menggunakan kulkas biasa yang kapasitasnya mungkin 100 liter, jadi 36 liter mungkin dua atau tiga eh, apa ya, dua atau tiga rak dalam kulkas itu bisa kita gunakan untuk menyimpan makanan-makanan dessert yang sudah dibuat. Nah, untuk daya tampungnya sendiri atau daya eh, yang dibutuhkan untuk pembuatan salad banoffee dessert box dan cake dan special cake itu sendiri, kalau salad itu 3 liter. 3 liternya dari mana? Satu kemasan itu untuk salad banoffee dan dessert box kan 300 mili. Nah, jadi karena sekali buat itu kita buat 10, jadi 300 mili dikali 10, jadi sekali buatnya 3 liter. Jadi untuk saat sendiri menghabiskan penyimpanan itu 3 liter, banoffee sama 3 liter, dessert box 3 liter sama. Nah, cake ini karena ukurannya besar, itu kita kalikan kurang lebih 18 kali dari ukuran 300 liter 300 mili. Jadi ukurannya jadi menghabiskan eh, tempat penyimpanan itu 5,4. Nah, special cake lebih besar lagi itu 8,1 karena special cake itu kurang lebih 27 kali ukuran yang 300 mili. Nah, lalu yang constraint berikutnya adalah demand setiap dessert. Nah, ini didapat dari rata-rata maksimal pesanan yang diterima setiap minggunya. Jadi kalau dari salad sendiri memang bisa sampai 40 buah. Kita convert ke yang tadi kita bagi 10 jadi 4 kali pembuatan. Lalu untuk banoffee itu 20 buah menjadi 2 kali pembuatan. Dessert box itu 20 buah juga menjadi 2 kali pembuatan. Cake itu rata-rata memang seminggu dan special cake hanya 1 kali, masing-masing satu. Nah, setelah kita menentukan constraint, lalu kita buat fungsinya, lalu kita menggunakan tahap selanjutnya adalah kita menggunakan Excel solver untuk menentukan solusi terbaik untuk AMID dengan memasukkan objective function yang tadi, yang fungsi maksimasinya dengan constant-constant yang sudah kita buat. Nah, ini solvernya tinggal dimasukkan saja uh, ini fungsi tadi, fungsi objective functionnya yang dicari, maximus profit. Ini constraint-nya tadi, jam kerja, budget, kapasitas penyimpanan, demand masing-masing. Kita masukkan saja, kita buat di Excel-nya, lalu kita buat rumus use-nya itu adalah yang ini dikalikan dengan jumlah nanti hasilnya. Jadi nanti setelah kita gunakan solver, simple LF, hasilnya adalah didapatkan bahwa solusi optimal untuk memaksimalkan profit dari AMID ini adalah dengan membuat salad sebanyak 39 buah, 3,9 artinya 39 buah, lalu membuat banoffee sebanyak 1,6 atau 16 buah, lalu membuat dessert sebanyak 2 kali atau 20 buah, lalu membuat cake sebanyak 1 dan special cake sebanyak 1. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa profit maksimal hasilnya di angka 753.571. Nah, setelah kita melakukan solver ini, tahap berikutnya adalah melakukan sensitivity analysis. Nah, di solver itu kan kita bisa mengeluarkan sensitivity analysis. Nah, hasilnya adalah ini.
Artinya apa? Saya coba akan jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama dari yang kotak merah dulu. Dari yang kotak merah ini eh, kita dapat lihat kotak merah ini sebenarnya adalah interval range keuntungan dari setiap variabel yang bila angkanya dirubah dalam range tersebut, dia tidak akan mengubah solusi optimal dari solver yang tadi sudah tunjukkan. Jadi kan tadi solver tadi udah jelaskan tuh, kalau kita back ini ada 3,9, 1,6, 2, 1, 1. Nah, itu kan solusi optimalnya. Nah, di kotak merah ini adalah menunjukkan range di mana angka-angka salad, banoffee, dessert, cake, dan special cake ini jika berubah objektif koefisiennya, yang nilai kita balik nilai yang atas ini, yang profit per sekali buat, jika nilai-nilai ini berubah, itu tidak akan mengubah solusi optimal yang ada dari hasil solver. Itu penjelasannya. Nah, lalu allowed increase dan allowed decreases itu nilai rentangnya. Jadi kalau objektif koefisien itu nilai yang sama dengan yang tadi di solver, lalu allowed increases adalah maksimal penambahan dan allowed decreases itu minimal pengurangan. Nah, dari sini kita bisa lihat range-nya yang tidak akan merubah solusi optimal. Nah, kalau kita lihat ada angka 1E plus 30 di dessert cake dan special cake, ini menunjukkan bahwa penambahan objektif koefisien untuk tiga ini, berapapun itu tidak akan merubah dari solusi optimalnya. Lalu berikutnya adalah yang kotak biru. Kalau kotak biru ini itu kolom shadow price, itu merupakan isinya adalah besarnya kenaikan profit yang bisa kita dapatkan jika kita menaikkan satu angka pada constraint-constraint yang ada di sini. Jadi contohnya jam kerja nih. Kalau jam kerja profitnya tidak akan bertambah jika jam kerja bertambah 1 jam. Karena apa? Karena nilainya 0 di sini. Coba untuk yang kedua, yang budget. Nah, budget ini profitnya akan bertambah 0,428 setiap kenaikan Rp1 dari budget. Nah, kalau untuk yang kapasitas penyimpanan, sama, ini akan naik 7142 setiap kenaikan kapasitas penyimpanan. Kalau tadi kulkasnya satunya liter, berarti setiap kenaikan kapasitas penyimpanan 1 liter akan menaikkan 7142. Begitu juga yang lainnya. Biasanya seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya untuk kotak hijau. Nah, kotak hijau ini itu adalah interval range sama dengan yang kotak merah, tapi interval range dari setiap constraint. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di mana angkanya menunjukkan range, di mana kalau angka itu bergeser dari constraint RH set-nya bertambah atau berkurang dari allowable increases dan allowable decreases-nya, itu tidak akan merubah keputusan optimal. Nah, 1E plus 30 ini sama juga seperti yang tadi, jadi berapapun penambahannya tidak akan merubah solusi optimal. Nah, jadi rekomendasi yang bisa diberikan di sini terhadap AMID dari hasil solver adalah pertama, solusi optimal untuk memaksimalkan profit adalah dengan memproduksi salad 39 buah, banoffee 16 buah, dessert box 20, cake 1, dan special cake 1. Lalu untuk meningkatkan profit, langkah paling optimal tadi dari sensitivitas kita bisa lihat yang harus dilakukan AMID adalah melakukan kegiatan yang berfokus pada meningkatkan demand dari special cake. Nah, maksudnya di sini meningkatkan demand. Nah, kalau kita lihat dari shadow price ini, angka yang paling besar adalah demand dari si cake. Oh, maksud saya yang paling bawah nih, demand dari si special cake. Jadi artinya setiap ada peningkatan satu dari demand special cake akan meningkatkan profit sebanyak 35.000. Nah, jadi itu tadi balik ke rekomendasi di sini untuk meningkatkan profit paling optimal yaitu meningkatkan demand special cake maksimal sebanyak mungkin. Nah, maka karena akan meningkatkan profit paling tinggi dibandingkan dengan yang lain yang shadow price-nya lebih kecil. Nah, lalu yang perlu ditingkatkan lagi dari AMID adalah dengan kondisi demand saat ini adalah kapasitas dari penyimpanan mereka. Kalau kita lihat
selain kalau di demand yang paling tinggi itu special cake, tapi kalau di kemampuan mereka yang paling tinggi adalah di angka tadi kapasitas penyimpanan. Ini setiap satu peningkatan kapasitas penyimpanan akan meningkat 7.142 profit. Nah, dari situ rekomendasi yang berikutnya adalah AMID tidak perlu merubah strategi optimal mereka bila keuntungan dari dessert cake dan special cake bertambah serta adanya pertambahan permintaan dari salad dan juga banoffee serta penambahan jam kerja dari pembuatan sehingga bisa berfokus pada aspek-aspek yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah kita lihat dari solver ada beberapa poin di sini di variable dan constraint yang allowable increasesnya itu IE plus 30. Jadi sehingga berapapun penambahannya tidak akan merubah keputusan optimal. Jadi AMID bisa setidaknya mengesampingkan poin-poin tersebut jika ada pergeseran tambah. Jadi dia tidak perlu mengganti lagi, memikirkan lagi apa solusi optimalnya atau merubah strateginya. Nah, lain hal bila poin-poin yang lain bertambah ataupun ada yang berkurang, maka AMID harus coba menganalisa lagi solusi optimalnya. Nah, yang berikutnya adalah part kedua. Part kedua ini memilih project selection dari berbagai macam alternatif. Nah, jadi alternatif yang pertama dari masih case-nya case MID, karena tadi MID adalah usaha di rumah, jadi ini saya jadikan alternatif yang pertama. Karena tadi keuntungan maksimalnya dari hasil solver adalah 753.000, nah maka ini kita proyeksikan dalam 1 tahun dikalikan 4 kalau kalikan 12, jadi selama setahun itu profitnya adalah 36 jutaan. Nah, 36 jutaan ini kita proyeksikan ke dalam 5 tahun karena kita akan membandingkan alternatif kita usaha di rumah dengan alternatif kita usaha di tempat-tempat lain. NPV-nya kita coba bandingkan. Nah, di sini untuk alternatif pertama NPV-nya 124 juta. Nah, lalu alternatif yang kedua, membuka usaha di lokasi A. Lokasinya tidak disebutkan memang. Nah, jadi dari lokasi A ini kita harus buat proyeksinya dulu. Pertama, proyeksi demand-nya seperti apa. Kalau kita membuka usaha di lokasi A. Nah, jadi demand-nya di sini ada kenaikan memang kalau kita usaha di lokasi A. Jadi itu ada kenaikan dari salad itu 30 buah, lalu banoffee 20 buah, lalu dessert box menjadi 20 bukan 20 buah, 20 order, 20 buat, 20 kali buat, lalu dessert box 20 kali buat, cake 4 kali buat dan special cake 4 kali buat. Ada peningkatan demand di sini. Nah, dari demand di atas lalu kita proyeksikan keuntungannya pakai rumus maximization tadi yang Z sama dengan keuntungannya masing-masing. Nah, di situ keuntungan maksimalnya seminggunya itu 6 juta, kalau kita setahunkan jadi 289. Nah, di sini kenapa saya buat ada harga jual, karena nanti dalam menghitung NPV kan kita pakai cash flow-nya nih, pengeluaran dan pemasukan. Nah, karena di pengeluaran nanti ada eh, biaya bahan baku, maka nanti kita akan menggunakan harga jual atau duit yang diterima saat menjual barang. Nah, dari situ tahap yang selanjutnya adalah setelah tahu demand-nya kita proyeksikan, tahap yang ketiga proyeksikan OPEX dan CAPEX-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat karena ada pertambahan demand, dan ini membuka usaha di lokasi lain selain di rumah, maka memang AMID harus membutuhkan pekerja. Nah, di sini kita lihat pada kolom jam kerja, kebutuhan unitnya itu membutuhkan 2 pekerja. Nah, 2 pekerja ini kalau kita anggap gaji mingguannya itu sebesar 1 juta, jadi kita kali 2 kali 1 juta, jadi 2 juta, lalu sebulan yang sekitar 8 juta, setahunnya 96 juta. Nah, untuk ini adalah kebutuhan untuk penambahan 2 jam, 2 orang untuk bekerja di lokasi A. Nah, lalu untuk budget bahan bakunya masih sama seperti fungsi tadi, yang bahan baku
yang di solver di awal. Nah, itu tinggal kita masukkan ke Excel saja, lalu disetahunkan 425 juta. Nah, karena di sini membuka usaha di lokasi yang berbeda, maka ada investasi awal yang dibutuhkan. Nah, yang pertama dari kapasitas penyimpanan. Ini sudah kita sama pakai fungsi penyimpanan yang tadi, tapi maksimasinya kita rubah. Nah, karena ini kapasitas penyimpanannya butuh yang lebih besar, jadi ini kita proyeksikan kita membeli oh belum saya masukkan ya, nanti saya akan coba masukkan membeli kulkas untuk showcase t-shirt itu eh, kapasitasnya 160 liter, harganya 9,2 juta. Itu ada nanti ada di Word saya juga terkait harganya. Nah, dan produknya. Nah, itu jadi kita ketemu investasinya untuk kapasitas penyimpanan itu 18,4 juta. Nah, lalu investasi lagi yang dibutuhkan di awal adalah untuk sewa dan renovasi. Ini kita anggap untuk 5 tahun di awal, itu kurang lebih 250 juta untuk sewa tempat dan renovasi tempat sebagai tempat yang layak untuk jualan. Nah, setelah itu tahap yang keempat, kita proyeksikan cash flow-nya, kita buat pengeluaran dan pemasukan data 0 sampai tahun 5, ketemulah NPV-nya 424. Nah, untuk yang alternatif 3, ini sama, cuma yang berubah ada kenaikan di demand-nya. Demand-nya sekarang menjadi 70 untuk salad, untuk banoffee 40, dessert box 40, cake 10, dan special cake 10. Lalu kita proyeksikan ke profit dan harga jual, lalu dari situ kita lihat kebutuhannya. Ternyata untuk di lokasi B ini karena demand-nya lebih banyak, juga pekerja yang dibutuhkan juga lebih banyak, yaitu 5 pekerja, bahan baku yang dibutuhkan juga lebih banyak, lalu kulkas yang dibutuhkan juga lebih banyak, dibutuh 4. Nah, selain itu di lokasi B ini untuk sewa dan renovasinya juga tentunya lebih mahal. Itu kalau tadi 250 juta, ini 500 juta. Nah, dari sini sama, kita proyeksikan pengeluaran dan pemasukan, ketemulah NPV-nya 851 juta. Nah, untuk yang lokasi C, alternatif keempat, ini ada peningkatan demand juga, salad jadi 100, banoffee 55, dessert box 50, cake 15, dan special cake 15. Lalu kita tahap kedua tentukan max profit dan harga jualnya. Lalu dari sana kita kembali hitung lagi kebutuhan dan capex-nya, pegawainya yang dibutuhkan jadi lebih tinggi, itu jadi 6 pegawai, kulkas yang dibutuhkan juga jadi lebih banyak, 6. Nah, di sini biaya sewa dan renovasinya ternyata juga jadi lebih mahal ya, jadi 750 juta. Di sini sama kita proyeksikan NPV-nya itu menjadi 1,257 M untuk alternatif keempat. Nah, setelah kita buat 4 alternatif tersebut dan membandingkan empat-empatnya, lalu tahap berikutnya adalah kita tentukan constraint dari 4 alternatif tersebut. Nah, jadi constraint dari 4 alternatif tersebut bisa kita lihat pertama tadi ada limit pinjaman. Sebentar. Oke, tadi ada gangguan sebentar, izin saya lanjutkan. Jadi setelah menentukan NPV-nya tadi masing-masing dari 4 skenario, nah di sini kita buat constraint dan mix constraint-nya. Nah, jadi karena sekali lagi AMID adalah usaha kecil milik perorangan. Nah, jadi untuk kita membuka usaha memang dibutuhkan modal. Nah, modal ini biasanya kita ngajukan ke bank. Nah, menunjukkan ke banknya ini ada limitnya. Di sini berdasarkan hasil survei, memang limitnya untuk perorangan ini di angka 1 miliar. Nah, limit maksimasinya di pinjamannya 1 miliar. Nah, lalu biaya yang dibutuhkan dari masing-masing, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau usaha di rumah tidak perlu biaya.
Lalu untuk lokasi A itu butuh biaya investasi 268 juta, lokasi B 536 juta, lokasi C 805 juta. Nah, untuk tenaga kerja juga tenaga kerja di sini dibatasi karena ini pekerjaan yang butuh kalian khusus memasak kue. Nah, AMID ini sudah melakukan proses seleksi dan interview mencari beberapa orang untuk bisa bekerja di AMID. Nah, dari hasil seleksi dan mencari pekerja tersebut, saat ini yang memang dimiliki baru 10 orang. Maksudnya di sini yang sudah yang memiliki kualifikasi yang diinginkan untuk bekerja di AMID itu ada 10 orang. Nah, ini menjadi limitasi di mana kalau bekerja di rumah itu hanya tidak butuh orang, kalau lokasi A butuh tambah 2 orang, lokasi B butuh tambah 5 orang, lokasi C butuh tambah 6 orang. Nah, setelah tenaga kerja, lalu ada supplier kulkas. Nah, ini supplier kulkasnya belum saya tambahkan. Supplier kulkas ini limitasinya juga 10. Kenapa 10? Jadi setelah disurvei ternyata kulkas dengan spesifikasi yang tadi dijelaskan, kapasitas 160 liter bisa untuk showcase, itu hanya 10 tersedia di pasaran availability-nya. Nah, ini juga yang menjadi limitasi di mana tadi balik lagi rumah itu tidak membutuhkan kulkas karena pakai kulkas di rumah. Lokasi A butuh beli 2 kulkas, lokasi B butuh beli 4 kulkas, lokasi C butuh beli 6 kulkas. Nah, lalu untuk project mix constraint-nya di sini ada skenario yang saling berkaitan. Yang pertama adalah jika AMID memilih untuk melaksanakan usahanya di rumah, salah satunya, nah dia tidak dapat menjalankan secara bersamaan dengan lokasi usaha di lokasi C. Kenapa tidak bisa? Karena lokasi rumah dan lokasi C cukup jauh, jadi rentang kendali untuk mengontrol kedua tuh, mengerjakan usaha di rumah dan mengontrol lokasi C akan sulit, jadi tidak bisa. Lalu project mix constraint yang berikutnya adalah dari keempat skenario yang di atas memang harus disadari untuk AMID hanya mampu mengontrol 2 tempat. Dengan kemampuan saat ini hanya mampu mengontrol 2 tempat sekaligus. Jadi tidak bisa milih 4, tidak bisa milih 3 skenario sekaligus. Nah, izin dulu minum. Dari keempat constraint dan mix constraint tersebut, selanjutnya kita menggunakan solver sama seperti yang tadi, linear programming, X1, X2, X3, X4, rumah, lokasi A, lokasi B, lokasi C, NPV-nya tadi yang sudah dijelaskan, lalu limit pinjamannya ini maksimal 100, tenaga kerja maksimal 10, supplier maksimal 10, rumah XLOCC ini maksudnya rumah tidak bisa dengan lokasi C, maksudnya itu ya. Ini availability-nya 1. Kenapa seperti itu kita buat? Karena rumusnya rumahnya 1, di sini lokasinya 1, jadi dikalikan dengan decision variable-nya itu tidak boleh lebih dari 1, artinya tidak bisa bersamaan. Nah, max to lock ini artinya maksimal 2 lokasi yang dipilih. Karena tadi keterbatasan kemampuan, jadi nantinya rumusnya rumah 1, lokasi A1, lokasi B1, lokasi C1, tidak boleh lebih dari 2. Nah, dari sini linear programming ditentukan bahwa NPV maximization-nya itu di angka 1,2 M, dengan solusi optimalnya adalah AMID memilih lokasi A dan lokasi B untuk berinvestasi. Rumah dan lokasi C tidak dipilih. Oke, lalu yang berikutnya what if analysis. Nah, tadi kita sudah dari beberapa skenario tadi kita sudah menentukan solusi optimalnya adalah lokasi B dan lokasi C. Lalu ini adalah what if analysis, artinya bagaimana jika kondisi lain terjadi. Nah, di sini ada lokasi skenario yang pertama. Nah, skenario yang pertama ini sama seperti yang tadi kondisi awal. Skenario yang pertama ini jadi masih sama, constraint-nya semua masih sama seperti yang tadi dijelaskan di awal. NPV-nya juga sama, 1,27 M. Nah, yang berikutnya skenario yang kedua. Skenario yang kedua ini ada perubahan constraint. Perubahan constraint-nya apa sih?
ternyata constraint yang di sini adalah dapat menjalankan lebih dari 2 tempat lokasi. Jadi si AMID ini yang tadinya maksimal 2 lokasi ternyata mungkin bisa dipaksakan ya. Mungkin bisa dipaksakan untuk membuka lebih dari 2 lokasi. Jadi ini fungsi max to lock-nya berubah. Yang tadinya harus lebih kecil dari sama dengan 2, jadi lebih kecil dari sama dengan 4. Karena memang 4 kan, dan nggak bisa pilih 2. Itu dia. Dan ininya juga decision variable-nya udah binary 1 dan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat NPV-nya menjadi 1,4 miliar. Ketika constraint maksimal 2 lokasinya ini kita rubah menjadi maksimal 4. Lalu yang skenario 3, bagaimana jika ternyata AMID dapat menjalankan usaha di rumah dan lokasi C secara bersama-sama. Nah, kondisinya ini constraint rumah X LOC yang tadinya tidak boleh lebih dari 1, sekarang tidak boleh lebih dari sama dengan 1, sekarang tidak boleh lebih dari sama dengan 2. Nah, dari sini ternyata NC-nya juga berubah lagi, jadi 1,3 M untuk skenario yang ketiga. Nah, bagaimana jika skenario yang keempat? Nah, skenario yang keempat ini adalah menaikkan limit pinjaman menjadi 1,1 M. Bagaimana jika tadinya limit pinjaman dari bank hanya 1 M, tapi naik jadi 1,1 M? Apa dampaknya? Ternyata dampaknya akan merubah decision variable, yaitu akan memilih lokasi A dan lokasi C untuk investasi, dan NPV-nya akan menjadi 1,6 M. Nah, dari keempat skenario tersebut, yang dengan NPV yang berbeda-beda, kita menggunakan di Excel what if analisis di skenario summary. Yang tadi current value itu kondisi awal, lalu ini yang lebih dari 2 tempat itu kondisi tadi, saat bisa memilih lebih dari 2 tempat, lalu lokasi rumah dan lokasi C bisa bersama-sama, dan menambah limit pinjaman ini juga. Nah, kita bisa lihat NPV-nya 1,2, 1,4, 1,3, 1,6. Nah, ternyata yang tadinya cuma bisa di 2 tempat, lalu bisa bertambah lebih dari 2, kalau sini bertambah 1. Ternyata akan menaikkan NPV dengan asumsi constraint lain tidak berubah ya. Hanya yang constraint tempatnya aja yang punya 2 menjadi lebih dari 2, ternyata akan dapat merubah NPV, menaikkan NPV dari kondisi awal menjadi 124 juta. Nah, kalau yang ini, yang tadi constraint lokasi rumah dan lokasi C tidak bisa bersama-sama, jadi bisa bersama, ternyata akan menambah NPV 102 juta. Nah, ternyata ada lagi, ternyata ada lagi yang paling signifikan, ternyata menambah limit pinjaman banknya. Nah, kalau tadi kita berhasil menambahkan limit pinjaman dari 1 M ke 1,1 M, ternyata akan dapat meningkatkan NPV sangat besar nih, 400 juta. Nah, dari sini bisa dapat disimpulkan bahwa ternyata menambah limit pinjaman adalah constraint yang paling berdampak jika ditingkatkan terhadap tadi case skenario investasi yang bisa dilakukan AMID. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga UAS analisa bisnis saya mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin sekian dari saya. Saya Jonathan Halomon dari kelas MR22. NPM-nya 220611286. Terima kasih.